Kebaikan berbalas kebaikan oleh Wana Maulini Parazian. Di sebuah peternakan, hiduplah dua hewan unggas yang berbeda, baik tingkah laku, perangai, dan cara kedua hewan unggas itu berpikir sangat berbeda. Bebek adalah hewan unggas yang baru pindah ke peternakan. Ia memiliki sifat yang jumawa, angkuh, dan selalu membanggakan dirinya karena bisa hidup di daratan dan air. Aku hewan yang perkasa, bisa melakukan banyak hal, terutama berenang di air yang dalam dan juga bisa hidup di darat. Sedangkan hewan unggas yang satu lagi adalah ayam yang memiliki banyak anak. Ia memiliki sifat rendah hati. Ia tidak pernah menjelekkan siapapun, walaupun ia bisa mengepakkan sayapnya untuk berpindah tempat. Namun, ia lebih sering berjalan di tanah sembari mencari cacing untuk santapannya. Anak-anakku sayang, dalam hidup kita harus saling berbagi, terutama dalam hal makanan ya. Kita juga harus berbuat baik agar hidup kita menyenangkan tanpa ada beban. Suatu hari, pakan bebek dan ayam telah disediakan di kandang masing-masing. Bebek sangat bergembira karena setelah pulang dari rawa-rawa, ia akan segera kembali ke kandangnya dan akan menyantap makanan yang telah disediakan. Namun, alangkah terkejutnya bebek ketika melihat jatah makanannya hanya tinggal setengah. Siapa yang memakan makananku? Ujarnya dengan marah. Ayam yang saat itu melihat kemarahan bebek menghampiri. Maaf bebek, anak-anakku tadi bermain di kandangmu karena belum ada makanan di kandang kami. Jadi mereka menyantap sebagian makananmu. Tidak ada kata maaf untukmu, ayam. Aku juga lapar. Katanya lagi dengan kemarahan. Maafkan aku, bebek. Aku rasa kamu juga tidak akan menghabiskan makananmu seperti hari-hari sebelumnya. Jadi, belum sempat ayam menghabiskan kalimatnya, bebek pergi meninggalkan ayam dengan rasa bersalahnya. Pada suatu hari, bebek melihat anak ayam bermain, berlari ke sana, ke sini sambil berkokok kecil. Nyap, 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 nyap. Seketika itu, muncul ide jahat dari sang bebek. Bebek bercelatuk. Hari ini bibi bebek mau ke sungai. Aliran air di sana deras dan sangat segar. Tapi bibi bebek hanya pergi sendiri. Dan itu tidak menyenangkan sama sekali. Wah, apa di sana menyenangkan? Tanya salah satu anak ayam. Di sana aliran airnya menyejukkan mata. Airnya dingin dan segar. Selain itu, di tepian sungai juga banyak sekali cacing.
Mata anak ayam itu pun berbinar-binar karena mendengar kata cacing. Aku ingin ikut Bibi Bebek. Kemudian, tak lama dari itu, berangkatlah bebek dan anak ayam tersebut ke sungai. Benar saja, aliran air sungai saat itu terlihat sangatlah deras. Bebek itu pun langsung masuk ke dalam aliran sungai dan berenang sejauh mungkin. Sedangkan anak ayam tak sadar bahwa ia sudah tertinggal sangat jauh karena asik bermain di tepian sungai. Mana Bibi Bebek? Ucapnya terheran-heran. Anak ayam pun menangis dan berjalan sampai ke tengah hutan. Di hutan sangatlah menyeramkan. Tak ada satupun binatang yang dikenali oleh anak ayam tersebut. Dengan pikiran yang kacau, anak ayam pun menangis sejadi-jadinya. Namun, tiba-tiba anak ayam tersebut dihadang oleh seekor ayam jago yang sangat gagah perkasa. Hei, kenapa sampai ada di sini? Tanya ayam jago terheran-heran. Aku tersesat, Paman. Ucap anak ayam ketakutan. Memangnya di mana rumahmu? Tanya ayam jago itu lagi. Di peternakan. Aku tadi pergi bermain di sungai bersama Bibi Bebek. Tetapi aku kehilangan jejaknya dan dia entah pergi kemana. Ucap anak ayam tersebut. Kemudian, setelah mendengar penjelasan dari anak ayam, paman ayam jago akhirnya menuntun anak ayam pulang ke peternakan. Sedangkan di peternakan, ibu ayam sangat gelisah. Ia tidak mendapati anaknya di kandang. Bahkan, bebek pun tidak terlihat. Dia bingung harus mencari kemana anaknya yang hilang. Tak lama dari itu, akhirnya ayam jago dan anak ayam pun sampai di peternakan. Ibu ayam terkejut dengan keberadaan ayam jago yang membawa anaknya. Ini perbuatan bebek. Ia membawa anakmu bermain di tepi sungai dan kemudian meninggalkannya di sana. Aku tadi tengah mencari makanan di hutan dan bertemu dengan anakmu yang menangis. Ucap anak ayam jago. Ibu ayam memeluk anaknya dengan sukacita, lalu bertanya kepada ayam jago. Di mana bebek? Ayam jago menggeleng-gelengkan kepala seperti sedih. Bebek hanyut di sungai dan tenggelam karena air terlalu deras dan karena dia melawan arus. Rasakan Bibi Bebek, jahat banget sih. Ujar anak ayam yang terlihat kesal. Jangan seperti itu, anakku. Kita tidak boleh mendoakan hal yang buruk untuk suatu hal yang buruk ketika itu terjadi pada diri kita. Tapi berdoalah
agar tidak ada lagi bebek lain yang jahat dan semoga bebek berada di surga. Kata ibu ayam menasehati anak ayam. Ayam jago pun membenarkan perkataan sang ibu ayam. Itulah akibat dari kemarahan. Kita tidak boleh menaruh dendam, karena perbuatan demikian menjadikan diri kita tidak sabar dan malah membuat kita terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Inilah buah dari kebaikan yang akan berbalas dengan kebaikan pula. Akhirnya, setelah kejadian itu, bebek yang jahat tidak pernah lagi terlihat. Sementara itu, ayam jago akhirnya tinggal di peternakan dan hidup bersama dengan ibu ayam dan anak-anak ayam. Mereka hidup bahagia dan selalu tertawa dalam banyak hal. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita fabel yang telah saya buat adalah dalam hidup tidak boleh ada kemarahan dan dendam. Berbuat baik adalah salah satu hal yang utama dalam mengarungi takdir kehidupan. Sekian, terima kasih.